IP Anda yang tinggi akan mengantarkan Anda pada panggilan wawancara. Jadi karena dari situ saya punya cewek sampai sekarang. Halo, jumpa lagi dengan saya Limber di sini. Kali ini kita kedatangan tamu Doni dan Denny. Don, ceritain dong masa kecil kamu, lahir di mana, besar di mana? Jadi gini Pak, masa kecil saya itu lahir di Sleman, Yogyakarta, kecil di sana, lalu besar di Bandung Pak, di Cileunyi, karena bapak dapat kerja di sini, maka saya ikut keluarga di sini gitu. Dulu SD, TK ya? SD, TK. TK di mana tuh? TK di Bina Insani Bangsa di RW saya. Oke, SD? SD di SD Negeri 3 Cileunyi kalau Oke. dulu, sekarang SD 268 Negeri Cileunyi. Oke. Panjulukan. Ada cerita seru nggak waktu TK atau SD lah gitu? Nah, kalau TK sama SD mah saya tuh sering berbohong Pak, karena pengen main sama temen gitu Pak. Oh. Jadi bilangnya belajar, bilangnya tugas, tapi malah kabur main bola atau segala macam gitu, suka banyak kebohong sama orang tua. Pernah ketahuan nggak sama orang tua? Pernah, langsung langsung dikurung di rumah, jadi nggak boleh main gitu. Oke. Seharian full gitu. Pernah berapa kali gitu ketangkap basah? Hampir 4 kali. 4 kali selama SD ya? Selama SD nggak kapok-kapok Pak. Oke. Pernah ada kejadian lucu nggak di sekolah gitu? Kejadian lucu di sekolah sih paling nggak lucu ya, paling kita teh lagi main sama teman kelas lain gitu Pak, main kepolisian. Nah, selama main kepolisian teh di jam istirahat ternyata malah sampai pulang gitu Pak, orang tua udah nungguin di sana teh. Jadi pas nungguin dijemput di sekolah, dicariin, dimarahin, wah besoknya langsung nggak boleh kemana-mana gitu Pak. Itu kepolisian laki sama perempuan gabung nggak? Enggak, Enggak, laki-laki doang. Kelas berapa itu? Kelas 4 SD kalau nggak Oh, salah. 4 SD. 4 SD. Saya dulu main polisi-polisian ya, kelas 1, kelas 2 itu laki perempuan campur. Tapi anehnya kelas 3 kita musuhan. Oh. Kan kami kan dulu mah sama ya, nggak di apa, naik kelas kan semua sama kelas. Ya. Kamu pernah ngerasa gitu nggak? Jadi waktu kelas 1, kelas 2 cewek cowok tuh gabung, terus nanti ada masanya kelas berapa tuh ini gitu loh, apa namanya, benci-bencian. Oh. Kalau SD mah nggak pernah sih Pak. Nah, soalnya kita juga sama guru teh disuruh buat duduknya teh saling berpasangan gitu. Jadi kalau main emang dari awal ya, bisa ya. Nah, jadi sama cewek dari dulu juga. Masa kecil. Nah, kalau kamu Den, gimana Den? Lahir di mana, kecil di mana, besar di mana? Kalau lahirnya di Bandung, besarnya juga sama di Bandung, Pak. Oke. Dulu di mana? TK, SD? TK di Asajadiah di daerah rumah dulu. Kalau SD di Babakan Sari. Kalau SMP-nya di 45 Negeri Bandung. Waktu SD ada cerita seru nggak waktu masa kecil? Kalau waktu SD paling yang menurut saya lucu tuh digerebek waktu bolos di warnet gitu, digerebek. Oke. Iya, digerebek. Jadi waktu saya mau berangkat sekolah tuh temen tuh ternyata ngelihat saya tuh belok ke warnet gitu. Saya bilangnya kan gak masuk. Nah, ada yang lapor ke sekolah, jadi sekolah tuh guru-gurunya sama siswa-siswanya datang buat ngegerebek saya gitu. Pertanyaan saya nih, Iya. apa yang menghasut kamu di tengah jalan sehingga kamu berbelok bukannya ke sekolah malah ke warnet? Karena emang suka main warnet, jadi kayak malas tuh hari ini, males ada pelajaran apa gitu, jadi saya mending belok aja main warnet gitu. Ingat nggak dulu berapa per jamnya? 2.500 per jam. Per jam. Iya. Warnet ya, bukan game ya? Iya, warnet. Terus di warnet ngapain? Main game aja sih paling. 2.500 ya per jam. Kamu dulu uang jajan berapa? Saya paling besar juga 5.000 sehari Cuma itu. dapat 2 jam dong. Iya. Terus nggak jajan lagi. Ya biasanya itu sama ngebohong kayak Doni gitu. Bilangnya ada kerja kelompok, kalau enggak suruh beli apa gitu ke orang tua. Kembaliannya nggak dikasih ya? Iya, jadi buat main warnet gitu, Pak. Ada nggak selama SD yang seru juga gitu di sekolah gitu? Kalau di sekolah karena dulu saya introvert, jadi belum ada, nggak ada gitu, nggak ada yang seru gitu. Paling dulu main ucing-ucingan gitu. Kamu dulu ini nggak sama nggak? Dengan pengalaman saya dulu, kita waktu kelas 1, kelas 2 tuh cewek cowok tuh main bareng, tapi nanti pas kelas 3, kelas berapa gitu tiba-tiba kita jadi musuhan.
cewek sama cowok jauh gitu? Kalau jauh paling di kelas 5 atau 6 karena menjelang ujian nasional waktu dulu, jadi saling individu lah masing-masing gitu ya. Egois ya tiba-tiba. Iya, tiba-tiba egois gitu. Masih ingat nggak dulu ibu kantin siapa gitu yang paling kamu favorit? Kalau favorit ada, cuma namanya nggak tahu sih. Itu apa deh? Jual apa, makaroni gitu. Makaroni. Segala ada sih kalau di kantin saya Si SD. ibu itu teh ya? Iya. Jadi Gorengan. langsung kesana, Iya. makaroni. Iya. Ingat nggak harga berapa tuh makaroni? Makaroni itu 2000. 2000. 2000 yang agak besar gitu. Agak besar. Oke. Iya. Kalau kamu, Den, ingat nggak ibu kantin di kantin yang paling kamu suka apa? Ibu kantin yang paling aku suka mah namanya kurang tahu pak. Ya. Itu jualan gorengan. Nah di situ juga ajang berbohong teh pak. Beli 2.000 ngambil 5 gitu. Dan majinya sudah dilarangkan dari kecil. Terusan pak. Modus apa yang kamu lakukan? Pak nggak pernah ketahuan. Modus gimana modusnya? Jadi nunggunya teh pas ngantri banyak. Oh, oke. Nah, pas ngantri banyak nih kan pasti itu kan gorengannya enak nih, ngantrinya banyak laris pisan. Pas beli ambil susu. Oh, beli 2, Bu. Gitu. Nah, kita Ngaku langsung aja. siap, yuk. Padahal ngambil? Berangkat langsung 5. Darmaji. Sebetulnya kan nggak cuma kamu doang yang ngelakuin gitu ya? Ya pasti dikasih sama temen. Duit dengan 2.000 cenah bisa. Bukan, maksudnya yang ngelakuin kayak gitu kan nggak cuma kamu doang Iya, kan? nggak cuma aku. Kenapa Banyak. ibu kantinnya nggak curiga ya? Kayaknya emang karena terlalu laris gitu, Pak. Oh, jadi laris dia- bisa, Pak. Selalu laku. Jadi kesimpulan kita sebenarnya ibunya mah ikhlas aja ya? Iya, kayaknya ikhlas aja ngelihat ya meren anak-anaknya nggak pada punya uang gitu. Jadi biar makan aja biar banyak gitu. Itu sih, Pak. Kalau kamu, Den, ada nggak pernah modus Darmaji juga? Sama sih paling. Ya gitu, sama gorengan juga. Oh, gorengan. Iya, beli 2000 ngambilnya berapa? 7, 5 gitu. Karena lagi hektik juga di kantinnya. Oke ya, tolong kamera ke sini ya. Pesan untuk ibu-ibu kantin yang khususnya gorengan, ya. Mungkin sampai sekarang modusnya masih berlaku ya. Jadi mungkin diperiksa semuanya ya. Iya. Terus dicek gitu. Tapi kalau Anda pun ikhlas, ya berarti itu pahala Pahala. buat ibu kantin, bapak kantin yang khususnya gorengan. Ya. Tapi dosa buat kita. Oke. Geser kita ke SMP. Dan SMP di Negeri 45 Bandung. 45. Jadi Oke, Antapani. ya. Kalau nggak salah sih SMP itu kita COVID ya, sama SMP kita Iya. COVID. Covid kelas 9 tapi Kelas 9. Oke. Pernah ada punya ini nggak kenangan khusus lah waktu SMP tapi COVID. Kamu ada cerita nggak? kalau SMP waktu Covid paling ceritanya merujuk ke cinta-cintaan gitu. Waduh, nih seru nih. Kudu naik kopi dehnya. Gorengan. Kopi Oke, gorengan. Jadi soalnya karena dulu kita online Covid, jadi daring, pelajaran jarak jauh, jadi apa-apa tuh tugas tuh lewat WA gitu. Jadi saya menanyakan tugas ke si A gitu. Karena waktu itu tuh saya awalnya tuh ke cowok nanyanya, Pak. Cowok ke adalah teman saya cowok, tapi dia bilang ke dia aja sana. Jadi saya ngechat dia, jadi lama-lama tuh asalnya karena tugas gitu. Dia ini Awalnya. cewek kan? Ya si cewek itu karena tugas, saya tuh nanya-nanya, jadi sering ngobrol lah dari situ, dari tugas gitu. Jadi awal mula pendekatan dari situ gitu. Saya sebelumnya jarang sih ke cewek mah gitu. Oke. Jadi karena dari situ saya punya cewek sampai sekarang. Yang B Yang harusnya kan yang aku tuh ngincer yang A, tapi jadiannya sama yang B. Tapi itu mah cuma sebatas teman tapi mesra aja sih. Nggak ada status. Oke, terus beranjak ke kamu SMA ya? SMK. SMK. SMK di Muhammadiyah 2 Cibiru. Cibiru jurusan? Jurusan Teknik Komputer Jaringan TKJ. TKJ. Oke. Nah, itu juga aneh ya. Tiba-tiba tiba-tiba lulus gitu ya, Iya. COVID ya. Masuk aja gitu ya. Terus masih online kan berarti kelas 10. Kelas 10 masih Dulu online. masih online. Terus berarti ketemu temen kamu kelas 11 ya? Ketemu temen ya Ya. kelas 11, kelas 10 juga paling sebulan sekali gitu Pak. Paling. Oh, masih Masih ada sebulan sekali buat perkenalan atau apa gitu. Terus gitu baru ketemu temen yang selama ini cuma di layar Ya, layar Zoom, cuma di layar. tiba-tiba ketemu gitu. Apa? Kamu ingat gak ada perasaan apa gitu ketika ketemu sama teman yang selama ini online? Perasaan sih perasaannya itu seneng Pak karena awalnya dari online tapi terus sekarang jadi offline gitu Pak, rasanya seneng. Tapi ada yang unik juga.
Jadi teman teh pas online, pas masa online di Zoom terus, itu di grup tuh rame bisa Pak. Wah, saling ngobrol rame. Tak pas ketemu, wah bener sih Pak. Kayak jangkrik gue semuanya Pak. Malah aku yang jarang ngomong di grup, jadi ngomong di sana gitu. Aneh gitu ya ketika di online. Kayaknya gimana kita udah expect sini bakal seperti ini, sini bakal seperti gini. Tiba-tiba pasti Pak diam gini. Itu Pak pakai masker semuanya. Pakai masker. Kalau kamu Dan, inget nggak waktu dulu apa yang bikin kamu ngerasa aneh gitu nggak sih dari mulai online tiba-tiba jadi offline gitu ketemu teman yang selama ini cuma hanya ada di layar? Sama sih kayaknya sama Doni. Soalnya waktu kelas 10 baru masuk itu asalnya grup tuh rame sama dari online teh rame. Kalau Zoom juga pada nimbrung apa gitu rame. Waktu sama 1 bulan sekali karena praktek saya kan jurusan rekayasa perangkat lunak. Jadi karena harus praktek jadi ke sekolah ya sebulan sekali waktu di sekolah sama pada diam gitu. Ya ekspektasi saya tuh bakal rame ini sekolahnya karena SMP dulu keburu covid jadi kurang berpengalaman lah kurang seru gitu waktu SMK saya ekspektasi ramai ternyata sama pada pendiam gitu Pak. Ya, kenapa saya nanya itu? Karena kan saya tidak bisa membayangkan. Saya kan waktu dulu ya kerja aja, akhirnya di rumah. Kemudian anak saya juga tidak menceritakan juga perasaan itu kan gitu. Ternyata itu yang kalian rasakan ya. Kayaknya semua anak bakal kayak gitu juga ya. Iya. Ketika ketemu, ya memang ya canggung kan karena kan kalian juga tidak tidak ngobrol kan sama si A sama si B spesifik kan. Iya, enggak ngobrol. Gitu, Iya, kan? di grup ramai. Pas sudah ketemu mau ngobrol sama siapa juga udah yang pada dasarnya nggak kenal kan? Iya, benar gitu. Oke. Canggung Ya. Nah, kamu selama SMK ada pernah di luar COVID lah gitu, setelah COVID ada pengalaman seru nggak gitu yang kamu lewatin? Pengalaman seru nggak ada sih soalnya saya suka waktu SMK tuh jarang sama teman SMK gitu. Oke. Ya jadi seringnya sama teman-teman di luar SMK saya Oh, gitu. di rumah juga banyak teman di lingkungan? Nggak di rumah malah nggak ada banget Pak. Oh, nggak ada banget. Ya cuman ada teman SMP malah yang SMP tuh awet sampai sekarang gitu malah pertemanannya. Oh, iya, teman SMP ya? Iya jadi SMK tuh jarang gitu. Ya sama saya juga ya SMA saya lebih dekat tapi SMP juga kita juga di grup rame juga gitu ya. Nah ada hal yang ini nggak yang kamu paling sukai nggak kamu kerjakan selama waktu kecil sampai SMK gitu atau sampai sekarang gitu hal yang paling kamu sukai? Kalau hal yang paling saya sukai mah paling main game sih sama main keluar gitu ke alam-alam gitu saya suka. Dari kecil udah main di warnet gitu, udah gede juga masih ini ya? Ya dulu sampai bolos tuh karena emang sukanya dari dulu gitu sampai sekarang malah. Di dalam urusan game ada nggak hal yang terabsurd gitu loh yang kamu pernah pikirkan gitu loh, mau ngapain kan namanya juga udah sesuatu yang kamu mainkan dari kecil gitu loh, impian apa? Kalau impian mah paling jadi apa pro player gitu e-sport cuman ya karena nggak kesampaian lah gitu. Kalau hal absurd mah paling kadang ada orang-orangnya tuh yang toksik gitu Pak. Ya jadi karena dari situ juga males lah ke terlalu dalam urusan game tuh gitu. Oke. Iya. Jadi cuma hiburan ya? Ya sekarang jadi cuma hiburan gitu. Jadi pro player tuh jadi memang mustahil aja ya karena Ya. terlalu dalam juga kayaknya bukan dunia kamu juga gitu. Iya bukan buat saya banget gitu. Kamu hobi apa main di alam atau gimana? Kalau hobi iya sama main game cuman kalau di alam juga kadang-kadang kalau jenuh gitu kan main game terus jenuh. Jadi mending main ke alam gitu, main kemana lah yang jauh-jauh dari sekitaran rumah gitu. Oke, kalau kamu apa? Dan yang paling kamu kamu gemari gitu dari kecil sampai gede? Kalau yang paling aku gemari dari kecil sampai gede itu olahraga sih Pak dari dulu. Emang mungkin dari awal di rumahnya suka disuruh buat kita tuh suruh bergerak kayak nyapu segala macam disuruh rajin. Nah itu ke bawah sampai olahraga, jadi sampai sekarang pun konsisten gitu Pak. Ya olahraga mungkin angkat beban, jogging, renang gitu. Nah sampai sekarang itu Pak. Itu sekeluarga memang punya kalau keluarga itu dibiasakan buat rajin aja di rumah gitu. Aktif ya? Aktif di rumah. Nah kalau aku mah
olahraga Pak, karena mungkin dulu cita-citanya jadi TNI, Oh, tapi nggak kesampaian. Ya udah nggak apa, sekarang lanjutnya Kamu kuliah sempat gitu. sempat ini ikut ujian atau gimana? Sempat ikut ujian tahun 23. Oke. Apa yang bikin kamu gagal lah ya akhirnya kan gitu? Apa poin apa? Yang bikin aku gagal itu tes administrasi Pak, aneh mungkin Pak. Jadi gagalnya itu gara-gara nama ibu teh disingkat. Oke. Kepanjangannya itu gagal di situ. Padahal kan kalau misalnya dilihat dari tes yang udah dilatih sebelumnya 2 tahunan, itu mah udah melampaui hasil gitu Pak. Kalau misalnya kalau boleh dites gitu. Tapi cuma sampai tes administrasi aja di situ gagalnya Pak. Kalau fisik apa segala macam memenuhi tinggi apa berat badan? Ya itu udah mencukupi lah Pak. Harusnya mah. Ada tes fisik yang menurut kamu paling berat dan kamu sanggup ngelakuin, lewatin? Kalau tes fisik paling berat mah gak ada sih Pak, soalnya dulu udah hampir semuanya melewati batas gitu. Misalnya nih kalau pusat harus 46, ini aku udah 55 gitu Pak. Oh gitu. Paling yang beratnya tes psikotes mungkin Pak, atau tes kesehatan. Iya, Kesehatan mah emang harus gimana fisik kita gitu. Ya kita juga nggak tahu hasilnya seperti apa ya. Nah itu pas lulus. Mereka, hanya Tuhan dan mereka yang tahu Iya ya. betul Pak, betul. Terus kayak gitu apa? Kamu gap year atau kamu langsung lanjut kuliah? Aku gap year Pak, dulu kerja di gudang, emang sesuai sama aku pengennya yang olahraga lagi, jadi kerjanya di gudang 6 bulan. Habis itu dapat informasi di sini, lanjutlah ke sini gitu. Oke, sekarang kamu kuliah semester 3. Oke. Sejauh ini apa yang kamu rasakan kuliah di Poljan gitu, terus masa-masa kuliah udah 3 semester ya? Ya udah 3 semester. Mungkin ini Pak, sebelumnya pas saya masuk di SMK itu baru mulai mengerti kalau misalnya percuma olahraga terus kalau misalnya kepercayaan dirinya kurang. Maka dari itu aku teh pengen belajar buat menguasai public speaking gitu Pak. Dari situ aku belajar baca segala macam, tapi kesempatannya kecil Pak di SMK itu. Kita itu gara-gara Covid segala macam gak ada kesempatan buat aku teh berkembang. Nah, syukur di kampus ini banyak kesempatan buat aku coba. Nah, efeknya membuat diri saya itu berkembang Pak. Contohnya misalnya dari PKKMB ada kesempatan buat bertanya segala macam, aku ngacung, itu kan menjadi pengalaman. Terus meningkatkan mentalitas juga Pak, kepercayaan diri. Nah itu Pak. Ya. Sekarang mungkin banyak pengalaman Pak. Saya setuju, communication skill ternyata itu suatu hal yang penting gitu. Saya pikir juga kepintaran intelektual kita yang ini gitu ya. Ya, ini saya dapat insight-nya itu dari Radia Dika ya, si stand up comedian itu ya. Dia bilang saya tuh introvert gitu. Saya ngikutin itunya dia, podcastnya dia, dan berkali-kali dia ngomong, dan kita juga pasti setuju ya. Percayalah dia dulu introvert gitu loh. Karena itu juga saya dulu juga introvert gitu loh. Tiba-tiba saya bisa seperti begini gitu loh. Nah dia bilang kalau lihat runutan karya saya, dia bisa nulis, stand up comedy, apa dan segala macam, pembicara apa segala macam, bikin kelas, itu kan semua nulis, itu kan semua kan communication skill. Ada yang verbal, ada yang nulis apa segala macam. Nah makanya ya kamu beruntung gitu loh kalau kamu udah sadar bahwa communication skill tuh penting gitu loh ya, untuk bisa berkembang lebih lanjut. Nah kalau kamu gimana Den? Apa yang kamu sudah lewati selama kuliah di sini? Sama sih kayak saya sama Doni. Dulu waktu dari SD malah saya tuh pemalu gitu, introvert lah gitu. Cuman waktu kemarin karena gap year kan saya kerja dulu. Nah dari situ tuh pengalaman saya tuh kurang banget gitu. Public speaking juga jelek, istilahnya juga demam panggung gitu. Kalau ngobrol sama orang tuh nggak bisa ngapain gitu, malah ngeblank. Jadi dari situ saya mikir kuliah aja deh saya buat ningkatin skill komunikasi, pede di depan orang gitu. Karena pengalaman waktu kerja tuh interviewnya susah. Kalau pemalu sama orang ngobrol gini tuh susah gitu. Makanya saya masuk kuliah sini, ngambil jurusan administrasi perkantoran juga biar banyak interaksi sama orang gitu. Saya belajar dikit-dikit. Alhamdulillah sekarang rada berkembang lah, nggak seperti dulu banget gitu. Kalian setuju gak? Bagi saya sih ini membuktikan juga ya kalau dunia pendidikan
dasar kita kan, kita mah kan sekarang pendidikan tinggi ya. Iya. Pendidikan dasar kita tuh memang tidak memperkenalkan dunia sesungguhnya. Iya, benar. Sehingga ketika kita masuk, loh kok gini, loh kok gitu, lah dulu kok nggak dikasih tahu seperti gini kan, gitu ya. Karena kamu udah sempat kerja, tapi kan kebanyakan teman-teman yang lain juga habis SMA, SMK langsung kuliah. Mereka tidak pernah ngerasain dunia sesungguhnya. Nanti dia pas sudah selesai kuliah baru tahu. Iya. Oh seperti gini. Kalau saya sih mau dikasih tahu apapun segimanapun juga nggak akan kebayang kalau nggak nyemplung. Iya. Gitu. Nah, Betul. beruntungnya kalian nih, karena berdua nih sama nih kan, Iya, kan gap sama. year nih, Sama. kerja dulu baru sadar. Nah, kalian itu masuk kuliah dengan mode yang berbeda. Iya. Kamu udah kuliah juga dengan sebuah purpose, tujuan yang berbeda, bahwa communication skill penting. Saya ngelakuin A dan B karena untuk nanti kalau kerja saya bisa lebih baik daripada waktu saya gap year itu kan, Ya, gitu benar, betul. Nah, kira-kira dari kamu pesan nih buat teman-teman nih yang mungkin kebanyakan yang memang langsung masuk karena dia baru tahu dunia kerja itu nanti. Iya. Nah, sekarang kamu kasih tahu nih sama teman-teman nih, gimana sebetulnya dunia kerja itu kayak gimana sih, jeleknya apa, kekurangan kita di mana gitu yang kamu rasakan selama waktu itu kerja di mana? Waktu itu sama di gudang di Muhammad Hatta. Gimana tuh? Ada yang bisa kamu ceritain nggak? Sebetulnya kita terusnya seperti kayak gimana gitu loh untuk ngadapin situasi di dunia kerja. Kalau pesan dari saya, kalau di dunia kerja itu lebih pentingnya apa? Interaksi sama satu sama lain gitu. Jadi nggak selalu nilai-nilai. Kalau di sekolah kan seringnya nilai nggak ngajarin apa? Tampil di muka umum gitu. Ya, public speaking. Inisiatifnya juga kan kurang diajarin kalau di sekolah. Jadi menurut saya kalau di dunia kerja itu paling penting tuh inisiatif. Ya, jadi ya ini penting sekali buat teman-teman yang masih sekolah, mungkin juga yang kuliah juga. Jadi public speaking tuh penting ya, communication skills sebetulnya, communication skill, dan itu ada public speaking. Kalau kamu nggak cakap ngomong, nulis itu juga dibutuhkan juga. Yang tadi koordinasi itu kolaborasi gitu ya. Makanya kalau di kurikulum Merdeka itu, saya nggak tahu kalian kan mungkin nggak kurikulum Merdeka ya. Kurikulum Merdeka. Merdeka. Ya karena COVID ya. Itu kan salah satu komponennya adalah kolaborasi. Gitu. Makanya ada P5 dan segala macam ya. Gunanya itu memang untuk koordinasi, bisa tahu ngobrol sama tadi kamu tepat banget gitu loh. Ngobrol, nanya gitu ya. Itu memang mental orang kerja gitu loh. Betul. Bahwa nggak ngerti nanya aja gitu, jangan sampai akhirnya jadi salah. Iya, benar. Gitu. Nah, ini yang saya pikir juga teman-teman juga di kuliah di kampus juga kalau nggak ngerti tanya sama dosen. Iya. Tanya sama teman tadi kan? Iya. Kamu kan akhirnya jadi cinlok kan? Iya, karena itu. Saya lupa kan pernah punya gini loh. Saya waktu kuliah saya di teknik industri, saya ada mata kuliah saya ngulang dan semua ngulang lah, hampir 95% ngulang. Dan akhirnya saya bukan putus asa, cuma maksudnya ini gimana gitu. Nah, saya akhirnya berinisiatif pinjem catatan kakak kelas yang paling bagus, rapi itu. Akhirnya saya ngerti, oh si dosennya maunya gini. Saya ikutin semua karena catatan dia itu memang sesuai dengan kuliahnya dosen. Saya ikutin semua, lulus saya. Karena memang ngikutin petunjuk, karena kan dosen kan ya zaman dulu mah kan killer lah gitu ya. Pokoknya ngajar gimana dia aja, kamu yang penting ngerti kan gitu. Dan kita kan zaman dulu tidak punya tutorial, cari YouTube apa segala macam. Saya ngandalin kakak tingkat, saya pinjam, saya fotokopi. Dan jeleknya saya nggak cerita sama teman. Jadi teman sampai dengan ngulang 3 kali. Gitu. Kalau saya udah lulus selesaikan gitu. Jadi ya itu penting. Kalau kamu gimana Don? Kamu kan juga udah kerja ya. Apa yang kamu bisa pesan buat teman-teman yang masih kuliah, yang masih sekolah juga gitu? Yang masih sekolah. Ya mungkin kalau kerja ya benar kata Denny tadi, yang penting itu inisiatif sama berpikir kritis, gimana kita caranya bertanya dan jangan cuman hanya kita pede dalam misalnya gini, kita disuruh ngelakuin A tanpa kita sadari itu kita nggak bisa.
Kita nggak bertanya tapi kita langsung mencoba, itu malah gagal kalau di dunia kerja gitu. Kita harus inisiatif membantu. Nah, pesan buat yang nanti baru mau lulus, saya tuh pernah dengar kata-kata gini Pak, apa namanya, posisi duduk Anda itu ditentukan dari pendidikan Anda. Jika pendidikan Anda lebih tinggi, maka kedudukannya pun lebih tinggi. Dari situ kalau misalnya saya punya saran, mendingan ambil kuliah dulu gitu Pak. Karena yang mungkin saya alami di sini. Karena kuliah itu banyak pengalaman yang nanti bakal kita dapatkan. Tapi pengalaman itu, kesempatan itu bisa kita dapatkan kalau kita ambil. Terkadang kesempatan yang ada tapi kita nggak ambil, kita lebih memilih untuk jadi kupu-kupu, kuliah pulang gitu Pak. Nah, saran saya menjadi mahasiswa yang aktif, bukan hanya di kelas tapi di luar kelas. Nah, karena gini Pak, tadi kata Denny kan tentang dunia kerja, IP Anda yang tinggi akan mengantarkan Anda pada panggilan wawancara, tapi pada saat wawancara berlangsung yang dipakai itu satu, skill komunikasi, kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir kreatif, dan kemampuan kolaborasi tadi itu Pak. Dan itu didapatkan kalau kita itu mau belajar di luar kelas gitu, terkhusus di organisasi itu sih Pak. Iya, bagus banget insight-nya. Memang benar, ya memang untuk dapat undangan interview memang ijazah dulu yang nentuin, karena kan itu mah memang budaya industri kita kan kayak gitu kan, dipotong dulu, difilter itu segala macam. Nah, ketika nanti di interview, disitulah perjuangan kita. Buktikan kalau kamu IPK segini, buktikan di depan HRD kan gitu ya. Ternyata nggak bisa ngomong, ya dia kan akan milih yang communication skill-nya lebih bagus kan gitu. Disitulah kamu yang bisa fight gitu loh. Mungkin ya memang banyak hal yang bisa dipelajari untuk interview ya. Buka aja kemungkinan pertanyaannya A, B, C apa segala macam. Tapi kan HRD sekarang juga nggak bodoh gitu loh. Kalau salah satu pesan saya sih selain tadi itu bagus banget ya, itu memang seperti gitu. Perbaiki juga track record kamu, digital kamu, ya, sosmed kamu apa segala macam. Ini pelik nih. Masalah gini, kalau kamu panik nih, kamu private itu sosial media, HRD juga akan bertanya, kenapa di private? Saya nggak bisa lihat juga kan gitu. Tapi kalau misalnya kamu public, jadi masalah juga. Konten kamu seperti apa, komentar kamu seperti apa. Jadi memang dalam bersosial media pun kita juga harus sopan gitu. Karena itu juga menentukan juga HRD nanti juga ngelihat kita. Jadi penting buat teman-teman juga untuk menjaga sikap juga di sosial media. Nih, terakhir nih. Nasihat terbaik buat Doni kecil nih. Nasihat terbaik buat Doni kecil apa ya? Ya mungkin kalau Doni mah kan tadi dari cerita kecil suka ngebohong. Jadi kalau misalnya sekarang mah ya mau buat Doni kecil sama buat yang lain juga, terkhususnya kalau misalnya sikap kita kepada orang tua, berbaktilah kepada orang tua, karena orang tua itu seperti rumah bagi kita. Jadi janganlah kita merusaknya, janganlah kita mengecewakannya. Maka apa yang harus kita lakukan yaitu membuat orang tua kita bangga dengan prestasi-prestasi yang harus kita miliki gitu, dan kita tunjukkan kepada orang tua supaya orang tua bangga dan berterima kasihlah kepada orang tua, jangan berbohong. Itu sih Waktu kita kecil sih susah ya mikir kayak gitu ya. Iya betul. Pas sudah gede gini kan sebenarnya itu yang orang tua kita mau gitu ya. Kenapa sih dulu nggak ngelakuin itu? Andai kamu bisa nasihatin Doni kecil, itu nasihat terbaik kamu ya. Iya betul. Kalau kamu Den, nasihat terbaik buat Deni kecil apa Den? Kalau nasihat saya kecil, karena dulu suka bolos, jadi jangan bolos-bolos, karena belajar tuh menurut saya penting. Jadi karena dulu bolos, jadi saya sekarang merasa tertinggal gitu, jarang ngambil kesempatan yang ada juga buat memperbaiki skill komunikasi, jadi public speaker yang bagus gitu, dan kurangnya belajar lah dari dulu gitu. Jadi saran saya ya itu belajar sih, belajar tuh penting menurut saya juga. Oke, teman-teman sekalian, luar biasa tamu kita kali ini. Banyak insight-nya karena mereka yang ngerasain sendiri, mereka yang punya pengalaman sendiri. Ada beberapa poin yang saya tangkap gitu ya, bahwa kemampuan communication skill itu penting. Bahkan teman-teman kita di sini mereka spesifik public speaking gitu ya, jadi kemampuan bicara di depan itu penting karena mereka sudah ngelewatin pengalaman kerja. Itulah yang akhirnya membuat mereka balik lagi untuk kuliah.
karena mereka ngerasa bahwa kalau hanya gini-gini aja nggak cukup. Jadi akhirnya mereka balik kuliah, dan selama kuliah mereka mengasah kemampuan mereka jadi lebih baik dari sebelumnya, dengan harapan ketika lulus mereka punya daya saing yang lebih tinggi daripada pelamar-pelamar yang lain. Tidak hanya nilai yang baik, tapi juga daya tawar yang bagus di depan HRD, karena mereka tahu cara bicara yang bagus, inisiatif, kolaborasi dan segala macamnya, itu yang akan mereka tunjukkan di depan HRD nanti. Kita lihat saja, karena mereka masih punya 3 semester lagi di Politeknik Padjadjaran. Doa kita ketika mereka lulus, mereka orang-orang yang bisa langsung bekerja dan mereka punya karir yang naik dan semakin cemerlang. Oke, terima kasih buat kehadiran kalian semua pada kali ini. Kita jumpa lagi di waktu lain dengan pembicara, dengan narasumber yang lain, dan yang pastinya cerita yang lebih seru lagi. Bye. Oke.